waktu ketua DPR-nya masih Bambang Susatyo. Oke. Udah. Sekarang Udah udah gitu. Udah, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin teman-teman. Kayak pas pertama tuh kayaknya seru ya jadi presiden gitu. Masih bisa lah Ti kalau itulah. Iya, Masih bisa lah lu kejar lah itu. Nggak bisa aku. Nggak bisa. Karena Nggak bisa. Sorry, sukunya apa? Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan dua politisi yang berkecimpung di dunia stand up comedy ya. Agak terbalik ya. Iya. Selamat datang Ozar Angguti dan Halo, Aji Pratama. halo. Ya. Ya jadi pilpres itu memang menurut gua Jangan langsung. gue pikir langsung Nggak politik. usah langsung. Pelan-pelan aja kita pelan-pelan aja. Iya. Tapi thank you nih, senang banget bisa kembali lagi ke Maple ini ya. Mantap. Ya udah, gue berterima kasih doang. Ya apa dong? Terima kasihnya. Ini meja baru. Oh ini meja baru Iya, ya? Oh. ini pertama kalinya Rewind pakai meja baru karena kata netizen di kolom komentar tuh jaraknya kedeketan. Oh gitu. Gitu. Terus jadi ya kita mendengarkan suara rakyat. Oh bagus lah. Ya kan? Iya. Oh meja kedekatan aja bisa Bisa SJW. dikomentarin. Iya. Oh iya. Yang di apa konten gue sama Oza tuh ada yang komen juga, ih jaraknya kedeketan. Oh gitu. Gitu. Ada SJW jarak ya. Iya. Emang kalau kedekatan kenapa buat mereka? Maksudnya kenapa itu salah gitu? Iya, kenapa kan? itu salah? Iya, salah nggak Za? Itu orang-orang yang kira-kira setuju konser Coldplay nggak ya? Maksudnya kan mungkin dia lebih suka The Strokes gitu maksud Iya, gua. Iya. betul. Nah, ini nonton masalah nggak? selera aja. Siapa? The Stroke. The Strokes gue nggak nonton. Coldplay? Coldplay. Coldplay nggak nonton juga sih. Oh, 1975? Itu gue nonton. Itu gue kayak nonton gue. Tapi harus pakai VPN dulu ya kalau Yes. sekarang udah band yang berbeda Iya, itu. iya. Kalau gue ngefans beneran tuh. Oh, sampai sekarang masih ngefans? Gue denger lagunya masih enak sih. Tapi emang kalau basisnya in frame jadi agak kurang gue sekarang gitu. Agak ada Jadi ada rasa banyak apa iya. gitu. Iya. Maksudnya lu kalau dulu kan dia sering cipokan sama penonton tuh. Lu masih gak terganggu tuh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Kenapa? apa-apa. Karena kan ya udah lu sama penonton mungkin itu stage act atau apa Iya, kan. iya. Tapi kalau lu sama basis lu sendiri tuh jadi kayak nggak enak. Kita jadi kebayang ini ada yang couple nih di band ini gitu loh. Ya kan. Oke. Gitu. Nggak apa-apa juga sih, cuman nggak di negara yang melarang itu nggak sih? Betul. Iya. Oke. Benar. Ngomongin soal politik dong. Nah, Gue nih Apa? kayak jujur gue tuh pertama kayak ngerasa topik-topik ini kayak topik yang menarik, tapi makin lama tuh kayak ya gue nggak tahu nih ada apa di perpolitikan di Indonesia. Mungkin aja ya lebih tahu ya. Sebel karena perpecahannya. Sebel karena orang-orang berantem di sosmed. Iya. Ya itu mah buzzer. iya itu bukan manusia asli. Iya, kok bukan manusia beberapa. asli. Kalau kita buka profilnya, kita cek nama akunnya ini bukan Iya. orang beneran gitu. Ada bendera di belakangnya tuh. Iya, pokoknya hampir semua yang bahas politik di Twitter tuh sebenarnya palsu gitu. Selain Mazini ya. Ya bukan. Kalau partai Iya. sosmed? Partai sosmed itu, nah itu asli tapi kita nggak tahu itu adminnya siapa. Iya, nggak tahu Itu sama adminnya kayak siapa. TXT dari berseragam kan. Kita nggak tahu sampai sekarang siapa adminnya tuh. Cuman rada powerful aja emang dibandingin Iya, alter lain ya. Alter lain gitu. Kenapa TXT dari berseragam sosmednya bisa ada terus, sedangkan Marlo Ernesto dihilangin gitu kan? Nah. Gue ada apa ya maksudnya? Kenapa nih? Itu kenapa tuh? Iya. Mengkritik polisi aman, mengkritik Gen Z kok nggak boleh Iya, sih gitu harusnya kan? makanya. Siapa sih yang harusnya di banned gitu? Tolonglah sosmed lah. Iya ya. Keisha juga. Keisha juga di ban. Oh, hilang juga ya? Hilang Akhirnya ya? juga. Oke. Tadi balik ke lagi ada apa sih? Di dunia perpolitikan lagi Iya. ada apa ya Ji di dunia politik? Kan mau pilpres tahun depan. Oh iya. Udah ada yang Iya kan banyak yang berantem kan. Banyak yang berantem. Bahkan kemarin ada yang ngeberantemin soal salaman. gimana? Ya ada yang ibadah haji terus salaman dengan Raja Arab gitu. Orang-orang pada berantem. Ada tuh keributan di situ. Iya, keluarga aku juga pada berantem. Iya. Ngeributin orang lagi ibadah haji padahal mereka semua belum ada yang ibadah haji. Isi grup itu masih belum ada gitu. Sorry, konteksnya gimana? Jadi ya Ada seseorang yang Capres- ketemu dengan Raja Arab. iya, capres-capres ini kan melakukan ibadah haji lah selayaknya muslim yang baik gitu. Betul. Nah, fans-fansnya yang rusuh bilang
yang kami ibadahnya lebih ini, lebih Lebih bener lebih ibadahnya. natural gitu loh. Lebih natural. Enggak pamer gitu. Yang capres kami lebih yang ribut mah yang dibawa aja. Padahal mah capres-capresnya damai. Iya. Iya. Kemarin juga sempat ada satu capres yang diketemuin sama Mantan aktivis. mantan aktivis. Iya, Mantan betul. aktivis Iya, ya, iya. ya. Mantan aktivis yang mirip musisi jazz pas muda kan. Iya, betul, betul. Kan? Iya, Betul, iya, betul. iya, iya. Iya. Yang pingsan di panggung. Iya, betul. benar. Yang videonya sempat viral juga. Video klipnya viral mas gua. Kan emang rame terus lagunya dia. Bukan pas dia di Malang itu. Hah? Terus Yang Malang yang mana? Ya? Ada lah. Yang mana tuh? Ada. Ya pokoknya dia ketemu tuh. Itu gue juga belum ngulik tuh ke situ tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ji? Ya ini aja kayak abang ketemu Ramon Bapana aja. Oh iya. Benar. Iya, emang iya. kenapa? Ya nggak apa-apa tapi Nggak kayak apa-apa. begitu. Kayak begitu aja Contohnya analoginya, bagus, iya. Nggak masalah sebetulnya. Gak masalah sebetulnya. Tapi netizen yang kayak Netizen masa lagi. Oza ketemu sama temen Itu netizen lagi kan. Iya, Netizen iya, lagi oke. gitu. Jadi semua kita bisa salahkan ke netizen ya? Nah iya Sebenarnya netizen selalu semua. rakyat yang salah. Selalu rakyat yang salah. Iya gitu. Oke. Oke. Karena ini rewind, kita tetap rewind. Ya. Kita startnya dari masa kecil. Tapi gue pengennya tuh dari gini. Pada saat kita kecil, pikiran kita itu kan kayak bebas berpikir apapun. Ada nggak kayak pikiran kalian yang kalau kalian pikirin dulu tuh kayak simple ya, tapi sekarang tuh jadi kompleks. Kayak contoh nih, dulu tuh gue tuh kan ini sering nonton TV sama engkong gue, jadi kayak suka nonton berita. Ya. Terus di berita itu kayak ada sekolah rusak, jalanan rusak. Oke. Terus kayak gue berpikir dulu pada saat gue kecil, kenapa presiden nggak nonton ini dan ngebantuin? Kayak kan gampang ya tinggal nonton. Iya. Kenapa wali kota nggak nonton? Terus kan tinggal mereka bantuin kan setelah mereka habis nonton, gue aja bisa nonton. Iya, sekolah rusak Iya, betul. gitu. Iya, tapi nggak ada nih gitu kayak. Karena pejabat kan nontonnya lebih ke Bokap maksudnya. Iya. Oh, Maksudnya iya, bokapnya di rumah bokapnya. ngapain? Iya, bokapnya di rumah ngapain Gitu. Iya, biasanya Lagian kan pas juga repot lah nonton acara gitu di sela-sela main main slot apa? main apa? Candy keras, Candy keras. Main slop tadi maksudnya Oh, main iya. sendal, Iya. main Oh, sendal iya, gitu. iya. Jadi nggak bisa nonton sekolah rusak. Iya, nggak bisa. Oh, karena itu ya mungkin kan dulu gue kecil nggak tahu. Iya. Dulu gue mungkin itu gue karena di sekitar gue dulu gue nggak ngeliat ya, gue nggak nonton karena di sekitar gue juga sekolah bagus-bagus pada waktu itu. Privilege. Privilege, tapi sekolahnya bagus, muridnya yang rusak gitu. Mendingan sekolahnya rusak daripada. Iya. Bener-bener. Gitu. Apa ya pikiran aneh pas kecil? Gue standar sih. Dulu gue pikir ATM tuh kita bisa narik duit aja gitu. Jadi kayak siapapun bisa ke ATM dan ngambil duit gitu. Gue pikir gue nggak tahu itu ada kartunya dan ada saldonya. Jadi gue pikir kenapa bokap gue kerja tuh pergi pagi pulang malam kan duit tinggal diambil aja di Iya, di ATM. ATM. Gue pikir gitu dulu kan. Pernah coba? Enggak ngapain nyoba. Tapi kalian pernah gak sih waktu kecil nit itu kayak seru banget. Mainin ATM. ATM. Mainin ATM pernah sih. Main ATM pernah. mainin ATM. Itu sih gue paling ATM. Apalagi lo ada Ji? Gue apa ya? Nggak tahu aku yang aneh ini sih mikir kalau pemain bola harus bisa bahasa Inggris. Oke. Itu doang yang aneh aku mikir. Pemain bola. Harus bisa Harus bahasa bisa bahasa Inggris. Inggris. Kenapa ya aku mikir gitu ya dulu ya? Mungkin Kan dia main bola. komentatornya Inggris kali. Iya kali ya, Pas karena kita kecil kan nonton main Inggris kan. Iya. Arab sih kalau Arab ya Allah berarti platform lu ilegal tuh dari kecil tuh. Kalau gua kan di TV. Udah pasti bahasa Inggris itu. ya aku di warnet bang nontonnya Iya, gimana? bener, Terus gue bener. dulu pernah mikir gini. Jadi kan kadang tuh kita suka ngelewatin rumah-rumah besar gitu kan. Lu pernah gak sih kayak Oh, iya, ke iya. rumah yang gede banget. Terus gue kayak mikir, ini kan rumah gede banget ya. Kok masih ada orang yang tidur di jalanan? Kenapa orang-orang? Kenapa nggak numpang di situ ya? Iya, dia kayak Tiara kayak mungkin mereka suka outdoor ya gitu. Kayak pecinta alam deh. Gitu ya. Iya benar. Gitu ada gak lagi gak kayak kalau lo inget-inget lagi gitu? Kalau rumah gede ini aku mikir semua orang kaya tuh pasti melihara anjing. Oke. Karena kan rumahnya gede, harusnya ada rumah anjingnya juga kan. Iya, harusnya gitu.
Biasanya Iya, gitu iya, kalau di iya, film-film iya. kan. Heeh. Iya. Gue dulu mikirnya kayak ini kalau orang kaya tuh pasti jahat karena kan di sinetron kan orang kaya kan jahat-jahat mulu gitu kan, yang miskin tuh yang baik-baik gitu dulu kan. Oh, lu bukan orang kaya, Za? Apa? Padahal orang kaya Iya, dia. betul. Oh, karena dia sebenarnya yang Dan gue kan baru sadar gue anak orang kaya setelah masuk stand up kan. Iya sih. Sebelumnya gue Iya nggak sih. ngeh. Iya sih sebenarnya ya. Setelah itu Iya baru juga gue sih. sadar, anjing gue ternyata anak manja selama ini gitu karena gue masuk stand up. Oke. Berarti itu ya tadi pikiran-pikiran ada Iya, kalian. bikin kayak aneh. ada lagi tapi gue nggak inget lah kalau buat sekarang lah. Oh, iya. Itu sih 2 tadi. Terus kalau kita ngomongin masa kecil juga, kadang tuh cita-cita kita tuh suka tinggi, bukan suka tinggi ya, kayak Mulia ya. Iya, iya. kayak kita bisa cita-cita jadi apa. Dulu tuh gue sempat kayak pas pertama tuh kayaknya seru ya jadi presiden gitu. Masih bisa lah Ti kalau itu lah. Iya, Masih bisa lah lu kejar lah itu. Nggak bisa aku. bisa. Karena Nggak bisa. Sorry, sukunya apa? kalau kata netizen jangan langsung ulti bang gitu ya. Sekian 1 dulu bang jangan langsung ulti gitu. Iya. Dulu kok pernah gitu. SD presiden. Iya. SMP menteri lah. Iya. Oke, makin Udah turun. mulai ya. turun, udah mulai turun. Makin turun saya makin sadar. Oh susah ya di sekolah aja Iya, dibully gitu kan. betul awalnya mau jadi presiden, Iya. terus mau jadi menteri. Iya. Menteri ini pertahanan atau menteri? Ya, kita harus tahu bidangnya Iya. apa dia kan. Awalnya menteri agama. Menteri agama pengen, waduh. Susah. Berat. Ya udah saya pikir turun lagi. Turun lagi. Jadi komisaris Pertamina. Ya kan siapa tahu. Belum ngerti Pertamina, masih kecil belum ngerti Pertamina. Siapa Belum ada tahu. juga. Ya. Abis itu menteri pendidikan. Terus akhirnya saya sadar saya perempuan dan saya Chinese. Iya, susah. Di umur berapa tuh? SMA lah ya udah ngerti SMA ya. kuliah. Jadi ya udah jadi apa Iya, aja iya, gitu. iya. Keren gitu nggak punya cita-cita yang tinggi tapi kayak Kecil sebenarnya mungkin kan masalahnya kita ditanya sih di sekolah. Dulu gue harus maju satu-satu bilang cita-citanya mau jadi apa gitu. Dan kayaknya nggak ada yang jadi cita-citanya tuh pilihannya cuman Nggak ada yang dokter. bener-bener pengen. Iya, cuman dokter, presiden, terus Polisi, paling. polisi, arsitek kalau nggak salah deh. Insinyur, sama astronot. Astronot tuh paling aneh tuh sebenarnya. Paling atlet-atlet juga banyak kan anak-anak Pemain yang bola. jago main mereka bola. nggak sadar apa mereka di Indonesia. Ya maksudnya banyak Astronot. pekerjaan yang lebih ini. Iya lebih betul. diperlukan. Betul. Iya, Masih ada banyak. yang pas SD pengen jadi astronot, pas kuliah malah percaya flat earth gitu. Planet nggak ada. Nggak ada. Dekorasi alam aja Iya. bintang-bintang di atas gitu kan. Gitu sih, gue pas kecil, makanya pas gue maju itu, gue bilangnya dokter mau gak mau. Karena yang lain kayak kurang menarik gitu, dokter kayaknya baik gitu loh nyembuhin orang-orang sakit kan. Gitu. Kalau aku dari SD sampai SMA pengen jadi IT. Sampai kenal stand up aku beneran pengen jadi IT dan emang sampai sekolah ngambil jurusan TKJ gitu. Lu SD udah ngerti IT tuh tapi? Karena aku di warnet. Karena aku di warnet jadi pengennya IT gitu. Ya. Masih cita-cita sampai sekarang pengen. Enggak. udah enggak kuat. Iya. Enggak sesimpel itu. Di warnet kan ngerasa jago. Sebenarnya waktu kecil bukan IT sih, lebih ke hacker sih pengen. Iya benar. Lebih ke hacker, Gitu, keren tapi iya banget. sih, film The Matrix gitu kayaknya keren gitu. keren, Bisa masuk iya. ke sistem-sistem ya kan. Sebenarnya. Hacker, ya benar. Lebih pengen jadi hacker sebenarnya. Gara-gara bisa nge-hack PB orang pakai keylogger doang gitu. Iya. Makanya sekarang idola lu Bjorka kalau nggak salah kan. Bikin kilo itu. Iya, wah keren ini. Iya. Harusnya aku jadi Bjorka atau Masih bisa. masih sih masih bisa. Masih bisa. Ngomongin cita-cita, tapi kalian ngerasa gak sih semakin gede tuh jadi kita mimpi kita tuh jadi kayak terbatasi. Betul. Iya, makin kecil ya. Benar. Kenapa ya? Iya ya mungkin karena sekolah terus kayak kita sadar kapasitas kita ternyata seberapa gitu kan. Kayak gue pengen jadi dokter gitu, pas gue gak naik kelas ya sadar dong. Kayaknya gue mau ngobatin siapa nih, datang on time aja masih berat gitu kan. Yang gitu-gitu kayaknya yang bikin cita-cita itu terkubur sih sebenarnya. Sekarang cita-cita apa Bang? Sekarang astronot. Sekarang, nah kalau udah umur segini, cita-cita tuh jadi panjang gitu. Kayak gue pengen mapan, punya keluarga yang gimana, ini gitu-gitu kan. Dulu pengen kan keluarga. Bukan profesi ya, bukan profesi lagi sekarang gitu. Tapi kenapa tidak menjajaki yang mendekati tadi? Ke arah sana ya, Iya. benar juga ya. Berarti Misalnya jadi orang BRIN.
Apa? Kan masih dekat kan sama langit-langit kan. Iya. Oh iya ya. Masih sering ngomentarin cuaca juga kan. Biarpun astronot gak nyampe. Iya. Atau Iya ya sih. mentok-mentok Mbak Rara lah. Iya. Urusannya planet juga Planet sih itu juga. sih. Kita ngatur-ngatur awan lah. Cita-cita sekarang kayaknya ya sukses dari passion aja lah ya. Sukses dari passion lah stand dia. up. Berarti sana passion. Passion lah. Gitu. Ngomongin soal ini pendidikan. Pendidikan. Kalian kan punya ciri khas yang sama ya? Iya. Ciri Ya, khas. betul. Sama-sama Sama. di apa? Sama-sama di video. Video. Sama gitu. Kalau boleh tahu itu karena apa? Karena on time yang tadi nggak on. Iya kan poin kan. Kalau dulu tuh ada poinnya kayak lu telat berapa, kayak gimana berapa. Nah, kayak dulu poin gua habis atau gimana gitu. Kalau nggak salah ya. Akhirnya gue ya udah di DO. Gitu. Kalau lu gara-gara apa sih? Bolos. Bolos. Karena ya. bolos. Pokoknya di tahun terakhir aku sekolah itu absen aku 3 bulan. Nggak masuk 3 bulan. Nggak lu? masuk. Dari setahun? Dari setahun ada 3 bulan yang aku nggak masuk. Bahkan Oke. nilai agamaku 0. Oh. Karena Sabtu aku tuh pasti nggak masuk dan pelajaran agama itu hari Sabtu. Oh iya. Pelajaran agama itu hari Sabtu. Bukan karena nggak bisa ngaji. Bukan, alhamdulillah masih bisa. Agak ironis karena nama lu Iya, Aji kan. iya, Agak iya. ironis lu. Alhamdulillah masih bisa. Karena bener. open mic kan Jumat, open Iya, mic stand up Palembang tuh oke. Jumat. Terus Sabtu apa hubungannya? tidur. Kan open mic sampai tengah malam, sampai pagi malah. Nongkrong habis sekolah tuh open mic. pagi ya. Sampai pagi. Jadi Sabtu nggak pernah sekolah. Tidur hari Sabtu. Tapi kan 3 bulan, Senin sampai Kamis kenapa tuh kan nggak ada open mic? Kombut. Nulis materi. Nulis Banyak materi. jokesnya sampai kombut Iya, per hari. Nulis Tapi materi. lu berarti warnet juga Ji? Warnet. Emang sih. warnet tuh Dota, banyak, gara-gara iya. Dota Lu juga? sebenarnya. Gue dulu Salah satunya karena warnet. Gue SMP sih nggak sampai di DO tapi gue warnet banget juga kan dulu. Gue Ragnarok gitu. Mungkin Aku memang Dota sih. konspirasi Lito ingin membunuh pendidikan Indonesia kita nggak tahu kan makanya dikasih game yang banyak gitu. Makanya sebenarnya Johnny G Plate benar tuh waktu itu ngeblokir Steam ya. Bener. Harusnya ya. Harusnya ya. Bener juga ya. Iya. betul. Tapi kalian sampai nginep gitu nggak sih di warnet? Karena Iya. nggak- Iya Paket paket begadang. malam gitu. malamnya masih main. Iya. Malam masih main Justru dan- tengah malam mainnya. Dulu kita juga ngeliat lah yang kayak anak kecil disamper sama bapaknya. Iya. Kamu udah gak pulang-pulang berapa lama gitu kan. Kamu mau kabur dari rumah gitu kan. Sama aja kamu kayak ibu kamu misalnya. Kalau Emang untuk yang broken home ya, tapi kan gak semuanya. Iya, nggak semuanya. Ada lah yang gitu-gitu kita tempat lihat lah gitu. Ada sering gitu di warnet. Di warnet banyak kayak gitu kan. Karena kalau gue ke warnet dulu cuma buka primbon. Primbon. Kalian pernah buka primbon? Buka primbon. Iya ini Aku apa? nggak pernah dah. Situs cerita serem. Iya. Ini ya itu blog kalau nggak salah sebenarnya. Iya, ya. blognya. Blog tapi terkenal banget itu. Jadi isinya teks-teks cerita serem doang Iya. gitu. Ada foto-foto juga kan. Iya, primbon.com ya dulu laku banget tuh. Karena kalau buka di rumah takut ya dan dulu belum Iya. ada internet belum terlalu ini ya. Iya, aku juga suka buka dulu primbon. Selain itu di warnet kalian melakukan apa lagi? Di warnet kita, gue untungnya main game ya nggak kayak. Main Dota, iya. Kan ada juga kan orang yang ke warnet untuk alasan lain kan warnet berbilik biasanya. Yang ada triplek-tripleknya Iya. kan. Yang Warnet kayak berbilik ada. ini kok laku perasaan dia Pentium 2 gitu komputernya kan. Iya. Banyak yang kesana gitu kan. Itu tuh warnet-warnet yang menista konsep warnet Iya, kan sebenarnya betul. bisa dibilang Iya. gitu. Oh kalian tidak Kita tuh. anti Enggak, yang gitu-gitu anti. kayak bro anak warnet gak kayak gitu dong gitu. Kita menolak. Cuman main game sih. Dan aku juga kenapa intens di warnet karena aku jaga warnet juga waktu itu. Oh, sempet jaga warnet Sekalian. juga. Iya, Operator jaga warnet. ya. Ah. Betul lu ngeliat dong orang-orang yang di warnet. Bukan warnet yang kayak gitu. Bukan warnet yang kayak gitu. Warnet normal ini, warnet normal. Gaming nih, buat warnet gaming, warnet gitu. normal, warnet normal. Oke. Iya iya. Sekalian jaga lah, sekalian nyari duit-duit jajan. Berapa dapatnya kalau di warnet? Dapatnya ya paling sehari di 25 gitu gua jajan. Yang penting kan main gratisnya tuh. Main gamenya itu Main kalau gratisnya operator itu. pasti. Main gratisnya itu yang dicari. Terus kan tadi gara-gara kelakuan kalian sampai di DO. DO. Terus orang tua Orang tua sih waktu itu bokap gue cuek-cuek aja tuh, emang dia santai dia. Gokil. Dia kayak abis gue terima raport, gue dikasih tahu kan gue di DO atau nggak naik itu, langsung mau ikut pulang apa mau makan dulu di sekolah gitu, cuek aja dia. Aku nyusul deh, udah bokap gue pulang terus gue masih di sekolah dulu gitu. oh, santai ya bokap lu? Santai, tapi dia marahnya untuk hal-hal lain, misalnya kayak gue pas gue nganggur tuh dia negor kayak ini mau sampai kapan nih nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau gue seharian cuman selonjoran doang di rumah gitu baru sebel dia gitu. Kalau DO menurut dia aman-aman aja. Sama sih orang tuaku juga biasa aja sih. Kok gitu sih?
Ya mungkin makanya takdir ngasih kita yang gitu Iya, ya. Bukan orang-orang yang Biasa orang tua aja, gitu. lu Iya. tahu. Gitu. Kalau Biasa alasan aja sih. ibu aku biasa aja katanya, ya ngapain gitu kalau diterusin juga bakal tetap sama hasilnya katanya. Bakal tetap bolos-bolos juga kata ibu. Aku nanya, "Ibu kenapa sih nggak marah?" Iya. Aku di DO gitu. Ya ngapain marah gitu orang kalau diterusin juga bakal tetap nggak sekolah. Bapak juga ngomong hal yang sama. Udah nggak ada waktu itu. Oh, iya. Oke. Terus abis di DO kalian katanya ngambil paket C ya? Nah, pakai C ya itu. Itu sih. gimana sih cara-caranya kalau untuk ngambil paket C? Mungkin ada juga kan di DO kayak kalian. Iya. Paket C gua ya, ini bukan seluruh paket C ya. Mungkin kan gua paket C swasta gitu. Jadi ini bukan dari pemerintah. Jadi gua datang ke kayak sekolah antah berantah kayaknya sekolah udah tutup gitu kayaknya. Gua datang sama orang-orang yang korban-korban DO juga kayaknya kan. Terus gue datang terus dibagiin soalnya, terus lembar jawaban sama jawaban udah dikasih juga sama dia. Terus katanya ini kalau kalian isi nilainya akan 75 gitu. Terus gue sesuaiin pas nilai keluar ya 75 bener gue berharap apa? Iya benar Bukan ya. 75. Yang penting benar. Tapi itu paketnya swasta ya, bukan yang dari pemerintah itu ibaratnya. Kalau aku paket C-nya negeri. Negeri. Paket C dari negara gratis. Kalau lo bayar berarti Bayar kalau nggak salah. Dan itu semua orang bisa tuh gitu, tinggal daftar aja ke tempatnya masing-masing di kota masing-masing. Kalau ada yang belum punya ijazah SMA. Dan emang banyak gitu yang ngambil paket C di situ. Dan kebanyakan sih bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak kalau lo kebanyakan. berarti anak muda tapi. Gua kayaknya anak muda yang di DO juga kalau nggak salah waktu itu. Terus? Aku banyak banget ke situ anak-anak nganterin bapaknya sekolah banyak banget. Jadi sekolah harus ngisi-ngisi soal. Biasanya bapak-bapak itu pengen naik jabatan gitu, kerja pengen diangkat jadi karyawan tetap, butuh ijazah gitu. Kayak gitu biasanya. Dan gratis. Dan bener emang ngisi soal. Nggak ada nggak tuh. ada dapat jawaban. Nggak ada, Bener, emang harus bener. isi Karena soal. dari negara kan, nggak Kalau mungkin dari negara. macam-macam. Iya. Iya dari beda. Beda, lebih Dari negara jujur pasti bagus lah prosedurnya, benar transparan lah. Iya. Lulus? Lulus. Alhamdulillah. Semuanya lulus juga? Lulus semua. Lulus. Kayak tes paketnya kalau nggak ada yang lulus sih mending di penjara aja. Paket. Nggak ada gunanya lagi lu buat negara gitu Iya. kan, mau ngapain lagi lu? Cuman asal ngisi soal doang. Oh ngasal. Enggak sih, Ngasal. Maksudnya benar. ngajinya ngasal secara pribadi tapi nggak tahu kenapa beruntung banget ternyata bener semua. Iya kita nggak pernah tahu kan, Iya random. benar. Iya. Iya. Jadi Jadi untung aja, nggak benar. mungkin tiba-tiba dilulusin semua, enggak lah. Pasti Enggak diperiksa, lah, pasti ada. diperiksa kan. Iya, Iya, diperiksa, pasti ada. pasti diperiksa. Iya, nggak mau. diperiksa. Tapi kalau kayak kenapa nggak langsung dapet ijazah aja ya? Itu hitungannya beli ijazah kan dilarang. Iya, ilegal. Iya, Mana ada ilegal, kayak begitu. nggak boleh, Jual beli nggak ijazah kan ada kayak gitu. nggak terjadi di sini kan. Iya. Gitu. Ada hasil nilainya? Ada. Berapa? Ya ada yang 80, ada yang 75, ada yang 65. Oh, semua juga gitu. Enggak tahu ya. Ada bapak-bapak, Pak lihat ijazahnya Pak. Kamu bilang gitu. Buat apa kapan ya? Kalau temen kan kita bisa Iya. adu-aduan nilai kan, sama bapak-bapak kan agak segan. Menang pun nggak terlalu bangga juga ya kalau menang. ya. Oh, tapi seru gak sih? Enggak ya? Paketnya dibilang seru sih enggak sama sekali ya. Enggak lah. Apa yang kita nikmati Nggak dari ada paketnya interaksi gitu. apa-apa gitu. Nggak ada kita udah minum-minum bareng Nggak sama ada, Dewa, nggak nggak ada. ada. Ya nggak ada. Habis itu langsung pulang. Langsung pulang. Langsung sendiri- pulang. Kalau sendiri. nilai Iya. lu langsung Nilai keluar. gua kalau nggak salah nggak langsung keluar tapi pas kayak dikirim surat atau apa Iya. gitu ya 75 nilai gua. Iya. Dan ya udah gitu-gitu doang gitu. Nggak ada kami pas mau lulus aku sama bapak-bapak itu bikin prom night gitu. Nggak kepikiran gitu. Dia nyanyi ingatlah hari ini sama bapak nggak pakai gitu. Nggak kemungkinan. Nggak ada kepikiran. Prom night paketnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Coret-coret. Nggak ada. Pas tes aja tuh kita seruangannya sama orang-orang murung semua. Gitu. Nggak ada yang happy di situ gitu. Iya. Kayak Gitu. itu kayak seru sih. kayak ada film itu kan. Iya. Paket C tentang paket C ya. Harus ada sih film Harus, paket C harus. sih. Tapi berarti itu membantu kalian untuk memasuki tahap di bangku kuliah gak sih? Iya kan Iya, harus ada harus. ijazah kalau nggak Iya. boleh kan. Ijazahnya udah kalian ambil? Ijazahnya kayaknya dijadiin pesawat-pesawatan dah sama orang kecil. Gue nggak ngambil sampai sekarang ijazahnya. Nggak ngambil. Gue ngambil sampai sekarang. Sama aku juga nggak ngambil.
Karena buat apa juga kan? Masa emang mau lu piagamin pakai bingkai di rumah lu gitu. Kalau ijazah UI nggak apa-apa tuh. Iya benar. Dia kan buat masuk kuliah nggak pakai berarti ijazah. Ada SKHU kan bisa. Atau kayak surat keterangan apa lulus gitu. Waktu itu kan tempat pengambilan ijazah gue jauh, jadi gue bisa izin apa gimana di kampus gitu. Oke. Berarti kuliah jurusan Kuliah lu tuh periklanan. Periklanan. Mustopo. Moes. Lo? Pendidikan sejarah. Wow. Nah, Unindra. Oh emang passion. di sejarah. Di sejarah rada tertarik aku emang kalau sejarah. Karena Emang hobi aja baca buku, nonton film atau main game yang ada muatan sejarahnya. Iya. jurusan itu membantu lo dalam bidang ini. Ngebantu. Karena ada Lumayan fakta-fakta ngebantu. yang ini ya. Iya fakta-fakta unik tentang ada sejarah. diskusi menarik dengan dosen dengan teman gitu. Lumayan lah. Pelajarannya juga. Iya ngebantu lumayan. Tapi denger-denger lagi cuti ya? Iya, lagi cuti sih. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Ini nih terakhir nih. Lanjut nggak ya? Gak tahu apa semester berapa sih? Harusnya? Semester 8. Iya kalau nggak cuti. Oh iya. Kalau nggak cuti. Oh, jadi semester sorry maksudnya Semester 2 masih karena cuti Oke. semester 2 cuti aku. Nah, ini semester 6 ya harusnya. Iya, Kalau nggak iya, cuti aku iya, harusnya iya, semester 6 sekarang. tapi masih mau ngelanjutin kuliah Ya ini. inilah, tunggulah beberapa minggu lagi nih kan keputusannya udah di WA soalnya nih kan mau lanjut atau enggak. Sekarang ini nih. Sama orang yayasan. Balas dulu aja kali ya. Nggak lulus lagi. Jangan diem ini. Iya. Soalnya kan nggak ada paket C. Nggak ada paket C Nggak ada di paket kuliah C. masalahnya. Iya. itu Pengen dia lanjut sih, pengen lanjut. Karena tapi gue penasaran sih sama menurut kalian tuh pendidikan tuh penting apa enggak? Maksudnya dengan bidang yang kalian punya kan ada tuh kadang tuh yang bilang ngapain sekolah, ngapain kuliah, passion gue di sini. Ada opini nggak tentang itu? Mungkin menurut gua kalau misalkan memang lu pendidikan yang lu emang orangnya pendidikan banget dan lu kuliah di misalnya di UI atau di UGM gitu atau di ya kampus-kampus akreditasi A tuh memang lu harus selesain karena ijazah lu berguna dan ilmunya juga akan kepake gitu. Tapi mohon maaf kalau kampus lu samping Sabana sih kayaknya dan di parkiran lebih banyak Supra dibanding mobil kayaknya sih Nggak berguna. Ya, maksudnya mungkin berguna tapi maksud gue kalau lu DO ya nggak perlu sedih-sedih banget Iya, gitu intinya iya, gitu. iya. Sorry kepada kampus-kampus kan gue nggak nyebut nama kampusnya. Aman lah, gitu. aman. Sabana tuh di Di mana ada Jangan Sabana. spesifikin jangan. Iya, Institusi Oke. lebih sensitif Iya. tuh, kampus lebih sensitif. mahasiswa baperan anehnya. Iya. Iya. tadi kalau lu opini tentang pendidikan penting gak sih? Penting sih. Tapi cuti 2 tahun. Iya. Iya sih. Kenapa aku ngomong penting tapi cuti ya? Ya aku ngerasa penting tapi aku males ya. Iya. Maaf ya. bener, Maaf bener. Ibu aku juga ngomel nih. Mungkin dosennya nonton di sini. Iya maaf Pak dosen yang selalu nyariin, Bu dosen yang selalu nyariin. Iya. Tapi kan lu cuti dia dengan pilihan bukan kan ada juga orang yang kemakan quotes kayak bro Bill Gates saya DO nih. Oh iya. Steve Jobs saya DO Steve bisa. DO gitu kan. bisa. Padahal itu kan ya 1 dari 10.000 yang Iya. homeless lebih banyak dibanding dari Bill Gates kan. Betul. Gitu tuh. Iya setuju sih gue. Kan lu bukan Bill Gates. Iya. Lu kuliah mana sih? Gue di ini LSPR. Oh Londos ya, London School. Londos. Digabung. Iya, kayaknya lu kita nyebutnya Londos kayaknya kampus lu. Oke. Anak Londos gitu LSPR ya. Gitu. Tadi kan ngebahas kuliah. Kalau misalnya kesukaan kalian sama politik tuh pas kapan? Sukaan pada politik ya. Apa nggak suka? Politik sih ya dibilang suka sih nggak juga ya. Tapi mungkin kita suka ngebahas dan ngebercandain politik aja. Tapi nggak yang benar-benar hafal ini siapa aja, siapa komisaris bla 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 sih nggak hafal juga sebetulnya. Cuman inget Pertamina ya? Pertamina tahu Rada kan? memorable, rada Iya, memorable. itu kan semua tahu Iya, kan iya. gitu. Jadi nggak yang beneran paham politik banget kayak kan kayak pas gue kuliah ada beberapa mahasiswa yang emang dia paham politik gitu kan. Iya. Sebenarnya gue nggak kayak gitu sih pas kuliah gitu. Kalian tidak berorganisasi di kampus? Di kampus kagak ya, yang kayak BEM gitu-gitu Iya. ya. Iya. BEM Yang enggak sih. Demo pernah nggak? Demo kayak pada waktu itu agak adem-adem aja zaman gue kuliah nggak ada isu Aku apa-apa. pernah sih demo. Pernah demo. Gimana tuh ceritanya? Omnibus kemarin waktu Omnibus. Oke. Omnibus aku ikut demo. Oh. RKUHP? RKUHP belum kuliah aku waktu itu.
2019 kan nggak UHP Iya, kan betul. belum. Iya. Kemarin sempat gue pengen demo tapi gue pikir gue udah diwakilin Jeffrey Nicole lah gitu. Ya udah aman lah ya. Gak perlu ikut deh gitu. Thank Iya, you Jeff udah aman. gitu kan Thank lu you. mewakili suara gue dengan lempar Aukarin, tikus. thank you. Aukarin, Ya, thank you. Aukarin, thank you. Iya. Benar. Oh, karena itu ya, jadi udah ada perwakilan. Udah ada perwakilan, gue gak perlu turun lagi Iya, gitu. Suara gue udah. bersama Jeffrey, gue bilang, fuck you Celos. Gak harus. Nggak harus. Aman Celos ya. Nggak harus. Aman. Oh, tapi menurut kalian demo tuh gimana sih? Penting gak sih di era sekarang dimana udah ada Jeffrey Nicole, udah ada Aukarin? Iya. Gak tahu ya, kayaknya lebih gampang dari digital deh kalau sekarang ya. Ngeritik dari Twitter terus Iya, viral lebih didengar kan. Rasanya sih gitu ya emang. Iya. Lebih Ya, berpengaruh. Benar. Kayaknya sih mungkin aktivis juga harus mulai mikir gimana caranya di digital kita bisa didengar gitu menurut gua. Harusnya ke situ. Kalau aku sih percaya dua-duanya masih penting. Dua-duanya masih penting ya? Dua-duanya masih penting. Mau dari sosmed ataupun turun ke jalan itu sama pentingnya. Sama pentingnya ya. Tadi kalau menurut lu kenapa lebih buat yang tadi aktivis kayak lebih aware sama digital biar lebih didengar? Bukan aktivis ya, tapi kayaknya pihak-pihak yang berkuasa juga lebih takut diserang dari digital gitu. Satu berita viral tuh kayaknya mengalahkan berapapun ban yang lu bakar di jalanan gitu ya. Kayaknya mendingan lu bikin video viral terus pemerintah dengar dan dia mau nangkap lu juga nggak bisa karena lu kuliah di Australia misalnya. Iya. Misalnya doang nih ya. Misalnya. Iya, Iya. Itu lebih didengar kayaknya. Kalau menurut gua. Kalian ada niatan pindah? Pindah ke luar negeri ya? Pindah Belum ke luar sih. negeri belum sih. Iya, belum. soalnya belum mau ngeritik yang gimana-gimana banget. Nantilah udah nggak ada bahannya. Iya. Bener. Tadi lo bilang demo masih penting, kenapa? Karena bukan demo secara spesifik demonya gitu, tapi seenggaknya turun ke lapangan lah, karena biar kita tahu kondisi lapangan kayak gimana aja. Karena kalau cuman dari sosmed ya ntar kita nggak paham situasi lapangannya gimana, kita ngoceh-ngoceh ujung-ujungnya Iya. salah gitu. Benar iya sih. Seenggaknya harus paham situasi lapangannya kayak apa. Menurut aku gitu sih. Iya. Gue juga pernah sih beberapa kali. Lu pernah ikut? Kayak ada Apa waktu itu? itu RKUHP. RKUHP. Terus kayak iya bener lu yang lu bilang kayak jadi kita bisa ngeliat langsung kayak orang-orang yang jadi kayak punya semangat lo kalau di sosial media saat kita mendukung sesuatu kayak itu berhenti di situ gitu. Iya. Tapi saat kita berkumpul bersama menyuarakan walaupun kita nggak misalnya teriak-teriak juga tapi kita ngerasa punya teman yang punya suara yang sama. Iya, betul. Iya. Oh, benar. Walaupun ada juga beberapa Gen Z yang menyalahgunakan demo kan. Kayak Iya, lu betul. bukannya ini malah lu ngerekam cewek dari jauh lu masukin TikTok gitu. Iya, Gitu. betul, Maksudnya betul. kesenop aja lah yang gitu-gitu gitu. Jangan ini lagi politik nih urusannya Iya, gitu kan. betul. Apa cinta-cinta lagi gitu maksudnya kan. Tapi emang menarik tahu saat demo terus banyak kamera terus pas kita lihat di sosial media tuh jadi kayak rame banget. Iya, Itu tuh kayak iya, betul, jadi betul, dua kali Iya lipat sih. gitu. Betul. Iya, Ngeliat iya. Aukarin bagi-bagiin makanan. Betul, Iya. iya. Ya digital lama ini jadi dua-duanya jalan Iya. ya. Jadi jalan. Bener juga ya. Iya gitu sih. Oke, tapi tadi ngebahas politik, kayak ada alasan nggak sih kalian kenapa? Karena Oza pas pertama kali masuk stand up, salah satunya karena politik. Aji bahkan sampai sekarang ngomongin politik. Apa yang mendasari kalian? Itu tuh sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Iya kan, maksudnya kayak itu terlalu banyak resiko di dalamnya dan kalian masih memilih walaupun Oza udah jalan. Iya. Karena kayak yang Jaksel The Genzi lebih menguntungkan. Iya, betul. Tapi apa yang mendasari itu? Kalian bisa memilih untuk tidak? Masalahnya cuman Bang Oza yang bisa memilih untuk tidak. Aku menghindar malah kayak menghindari rezeki. Emang dia dapetnya di situ Iya, enggak. terus kalau si Aji gitu. Aku udah berusaha nyoba nih pengen bahas-bahas yang kayak Bang Oza. Bahkan Bang Oza salah satu opener aku bikin show stand up yang tidak politik sama sekali gitu. Emang laku? Enggak. Tahun depannya baru dia bikin lagi yang politik. Laku. Sold out. Iya lumayan. Lebih rame lah daripada yang pertama. Rame. Gitu. Tapi jadi kalau lu ngerasa dibatasin gak sih? Dibatasin dari segi Kayak lu jadi harus hanya membahas itu karena orang-orang pengennya itu. Iya. Ya, aku akhirnya nganggep ini ya udahlah sebagai kerja aja. Kalau aku pengen stand up yang idealis ya udah nanti di show aku aja gitu. Iya, gitu. Di show aja. gitu ya. Kayak gitu Kayaknya aja. kalau stand up itu ya idealisnya kalian yang kayak gue juga pernah cerita. Iya. Pas gue ngelihat Lucu Face gue ngeliat Oza, ya itu Oza. Iya. Yang real di ya off bukan air, yang di iya. TikTok gitu Iya. kan.
Iya, ya si Aji juga di acara off-air juga sebenarnya nggak selalu politik banget sih. Iya. Tapi kalau kita lagi berdua di Petrus kan emang itu konten Iya, politik gitu iya. ibaratnya. Nah kalau misalnya Petrus awalnya gimana, siapa yang ngajak? Petrus itu sebenarnya dulu Aji yang dapat jobnya dari YouTube Total Politik gitu. Terus pada waktu itu dia ngajakin gua gabung ke situ. Jadilah kita berdua di Petrus gitu. Kalian ngebacain berita-berita politik. Terus ya kami bercandain lah. Iya. Dan kalau nggak salah gue yang dapat Petrus pemberitaan misterius gitu. Dia maunya judulnya Petrus aja tanpa konteks. Gue bilang jangan dong brengsek. Jangan-jangan itu Petrus terinspirasi aja. dari Orde Baru. Enggak, emang itu singkatan aja gitu. Kita juga nggak tahu Petrus itu apa sebenarnya kan. Emang Orde Baru ada namanya Petrus ya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Oh jadi tidak terinspirasi dari apa-apa. Sih Petrus tuh pemberitaan misterius saja. gitu. Tapi emang tamu kita nggak ada yang tatoan ya selama ini. Belum ada. Kebetulan aja. Iya, kebetulan aja. Iya, kebetulan. Emang rada gak suka sih kita sama Betul. Gitu. Tapi itu tuh berarti jauh setelah lo menang juara 1 kritik DPR. Iya, itu jauh. Itu tahun 2021 yang Petrus Dan tahun 2021. Itu 2000 kalau yang pertama kritik DPR tuh. Itu 2018. 18 ya. Itu lo 4 tahun. stand up di ruang di gedung DPR. Iya. Ih kayak gimana gedung DPR? Itu sebenarnya setiap tahun ada ya pada waktu itu ya. Waktu ketua DPR-nya masih Bambang Susatyo. Oke. Udah. Sekarang Udah gitu. Udah, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin teman-teman. Udah jangan dilanjutin teman-teman. Jangan dilanjutin. Iya. Jangan dilanjutin ya. Jangan dilanjutin ya. Oh gitu. Terus gimana gedung DPR? Gue kayak menurut gue itu sesuatu hal yang lo berada di gedung DPR yang kayak kita Iya kan sih. cuma ngeliat doang di jalanan lagi nyetir, lo masuk ke gedung DPR itu kayak gimana sih? Kalau gedungnya nih. Iya. Kalau gedungnya ya itu kita pernah nge-review ya. Pernah. Kami pernah Oh, seru banget. bikin konten nge-review gedung DPR. Banyak hal menarik di situ. Banyak hal Seperti? menarik di situ. Ada kotak kritik dan saran. Iya. Wow. Menarik kan? Wow. Menarik loh. Di dalam gedungnya. Di dalam gedungnya. Kenapa tidak di luar gedungnya? Jangan namanya arsitektur kan kita Iya, nggak tahu. Iya. Heeh. Estetiknya mungkin memang di situ. Dan di pojok lagi. Iya. Kayaknya nggak ada yang ke tempat ini. Nggak ada yang tahu kan? Iya, nggak ada yang Bener-bener tahu. itu mungkin estetika. Estetika. Terus apa lagi? Apa ya foto-foto presiden dengan bingkai yang gede banget. Gede ya. banget. Terus ada toko souvenir. Ada toko souvenirnya DPR. Bajunya tulisan DPR. Ada isinya apa waktu itu ya? Kita waktu itu lagi tutup. Iya. Jadi kita berasumsi aja mungkin kursi-kursi patah bekas berantem. misalnya. Iya. Estetik loh. Betul. Bisa jadi. Iya. Kebetulan lagi tutup waktu Iya itu. baju tulisannya DPR. Bisa Mungkin. jadi. Iya. Oleh-oleh kan untuk oleh-oleh. Siapa yang beli ya? Ya, mungkin misal orang daerah ada yang liburan ke Jakarta mau bawa oleh-oleh ke temennya di sana kan nih gue beli di DPR nih. Iya di gedung DPR. Emang bisa Jadi. kita masuk begitu aja? Di toko souvenir bisa, tapi untuk masuk ke dalam situ Iya masuk ke dalam gedungnya sih rada ribet sih. Terus ada gimana urusan. cara beli souvenir? Kalau gue pengen beli souvenir beli DPR. souvenir doang ya. Kayaknya mending nyablon sendiri ya. Blok M Square aja deh kayaknya dibanding. Ya masuknya tuh harus ada urusan kalau nggak salah. Iya Masuk ke dalam masuknya harus ada gedung. urusan, harus mau ketemu Ada di siapa, harus Tokped nggak ya? detail. Di Tokped kayaknya baju DPR agak, kalaupun ada agak jarang yang beli sih kayaknya Iya. DPR ya. Kenapa? Ya siapa yang mau pakai Siapa yang mau pakai baju Iya, DPR? iya. Gak ada yang tahu loh. Iya sih. Ada Iya sih. 250 juta Iya sih. orang di Bener, Indonesia bener, ini. bener, pasti Harusnya ada. coba lah ya, harusnya Iya. coba. Lumayan lah penghasilan negara kan. Iya, benar mensupport negara. Tapi itu. buat siapa ya? negara untuk pembangunan tol-tol baru nanti ini. Iya, harus buat negara lah. Kalau Harus DPR lah. jual souvenir ya. Iya. Buat kunjungan mungkin. Buat kunjungan ya boleh aja. Boleh Ya terserah negara lah. Iya, Terus negara lah mau diapain duitnya. Kami nggak mau protes lah. Iya. Mau buat gitu. rapat, mau buat kunjungan. Bebas. Betul. Apa tadi? Ada apa lagi di gedung DPR? Karena gue belum pernah, baru lihat dari Apa luar. lagi ya? Ya itu ya stand up-nya tuh pada waktu itu. Stand up. Iya kalau stand up-nya waktu itu kebetulan lomba. Jadi di tahun 2018 itu ini agak bakal nyambung sama RUU KUHP itu. Jadi ada isu DPR mau ngesahin undang-undang
kalau DPR tuh nggak boleh dikritik. DPR harus yang menghina DPR bisa dipenjara. Nah untuk ngebantah itu mereka bikin lomba kritik DPR, lomba stand up kritik DPR. Ada rangkaiannya tuh, ada lomba stand up kritik DPR, lomba puisi kritik DPR, lomba puisi. Lomba puisi kritik DPR. Lomba ada. Satu rangkaian tuh. Pernah nonton baca puisi. Wahai Dewan gitu-gitu. Itu berbarengan dengan lomba kami. Iya. Jadi aku nggak nonton, ada lomba puisi kritik DPR, ada debat kritik DPR, sama lomba burung murai, demi Allah. Lomba kicau burung murai, demi Allah. Sumpah, iya lomba kicau burung murai, sumpah. Bisa kalian cari di sosmed, beneran loh aku. Kaitannya apa sama DPR dengan burung murai? Mereka lebih ngedengerin itu. Kayaknya burung lebih menarik nih daripada orang-orang demo. Murai lebih berbobot ya dibanding ini. Suaranya lebih merdu. Bentar. Yang menang berarti burung. Yang merang burung pasti. Burung murai. Lu berarti dari 4 ini kan lo ikut yang stand up-nya. Lu lihat juga masing-masing burung saat berlomba? Enggak ngeliat kebetulan. Puisi juga nggak lihat. Puisi nggak lihat. Itu kan menarik banget. Iya, penasaran juga sih. Ada videonya. Kalau nggak salah di hari yang beda deh, kalau nggak salah lombanya. Jurinya beda juga ya. Iya beda. Siapa kira-kira juri burung? Juri puisi. Oh yang burung. Yang burung. Panji petualang menurut gue. Iya. Dan yang aku penasaran nih burung juga kritik gak ya? Kan yang lain kritik semua kan, puisi kritik, debat kritik, stand up kritik. Masa burung murai enggak? Mungkin ada ahli-ahlinya kan kita nggak tahu. Iya. Ada loh profesi penerjemah bahasa hewan. Ada. Komunikator ada. Mungkin itu. Kira-kira burung murai ini ngomong apa sih gitu? Iya. Mungkin kayak kenapa harus Garuda sih? Kenapa bukan murai sih? Mungkin gitu. Cemburu. Gitu sih palingnya. Kira-kira apa lagi menurut tuh Ci? Apa yang disampaikan? Kritikan dari burung murai ya? Murai itu. Kritikan burung murai terhadap negara ya. Kira-kira apa ya? Kenapa kami yang terpenjara nih? Kenapa bukan Harun Masiku? Aduh, aku keceplos. Aduh, janganlah harus ngomong gitu ya. Nggak boleh ya harus ngomong gitu ya. Jawaban dari murai. Soalnya mereka di kandang. Mereka di kandang kan. Iya gitu. Mungkin itu. Iya, benar. Terus gedung DPR gue masih penasaran gedung banget DPR nih. Lagi, Sumpah. Dan tapi itu pasti gede banget gak sih? Gede banget. Makanya kita juga nggak bisa explore ke semuanya ya. Dan kita yang hijau itu kita cuma sampai tangga doang gitu, kita nggak sampai masuk kan. Dan itu juga kami tuh diem kami nggak izin mau bikin konten gitu. Kami di tempat ditegur satpam. Yang di tangganya itu, jadi kita tuh bikin video TikTok gitu, dan nggak izin. Tapi ya memang nggak apa-apa kan orang juga suka foto-foto di sana gitu, gue mikirnya gitu kan. Tapi emang pas kita nggak sampai masuk ke ruangan yang hijau gitu kan. Tapi emang waktu itu di sampingnya lagi ada orang ngegambar gitu kan. Gue bilang buat apa mas? Meme buat BEM UI gitu. Ngegambar langsung kan bisa lihat di Google. Harus banget ngegambar dari situ. Gitu tuh. Yang sebenarnya gue penasaran tuh yang itunya sih Ji. Di dalamnya ada apa? Itu tuh ada apa sih di situ? Berarti gitu kalian kan? itu di luar doang. Kayak kan listriknya kan itu gedung-gedung juga semuanya. Itu occasionnya apa waktu itu ke gedung DPR? Apa beda occasion kan? Sama-sama kita tuh kalau dia pas lomba gue nggak ada. Tapi gue pernah kesana pertama kali tuh nonton lomba DPR yang tahun berikutnya 2019 sama waktu itu kita bikin konten di sana, terus bikin konten di gedung DPR. Izin emang boleh kan? Izin gampang ya izin buat bikin di gedung DPR. Kita izinnya pengen bikin konten dengan salah satu anggota DPR. Nah konten yang review gedung DPR itu kami nggak izin. Waktu itu interview siapa? Waktu itu interview ketua fraksinya PKS. Waktu itu. Udah gitu izin untuk itu doang. Iya untuk itu doang. Tetap kita bikin review gedung DPR, sama kita bikin TikTok satu ya. Tadi berarti lo juga nonton lomba kritik ya? Tapi yang tahun kedua. Setelah Aji, bukan yang pas Aji menang, yang tahun setelahnya yang gue tonton. Gimana stand up di depan Dewan Rakyat kita? Seru sih. Seru ya. Karena dia di situ sih mereka baik-baik banget ya. Bahkan di belakangnya? Baik juga sebenarnya. Lebih baik lagi. Mereka tuh baik-baik tau. Kadang-kadang kita tuh terlalu selalu marah-marah gitu depan anggota DPR. Mereka tuh baik loh. Bahkan hadiah lomba kritik DPR itu di poster tuh tertulisnya 10 juta juara 1. Tapi aku dapatnya 25. Karena ditambah-tambahin di situ di sawer. Bahkan Ahmad Dhani aja nyawer. Ahmad Dhani nyawer. Iya, dicengin waktu itu sama MC-nya.
Dicengin apa? Nyawer ntar jual rumah lagi gitu. MC-nya yang ngomong. MC. Valid loh ini. MC-nya Iya, ngomong. valid. Iya. Dan itu kan ada rekamannya, kalian bisa lihat rekamannya. Iya. Masih ada rekamannya sampai sekarang. Dan pada waktu itu Ahmad Dhani sama Once masih santai. Masih santai. Iya. MC juga ngomong gitu setahu gue soalnya. MC ngomong gitu. Enggak ada buktinya itu, enggak ada. Itu ngefitnah MC ya, sorry MC. Sebenarnya enggak ya. Oh, mereka tuh baik-baik. Baik-baik. Kayak gimana sih bentukan? Kenapa gue nanya gitu? Bentukan, kalau bentukan ya oke, batik. Biasa batik kan? Iya, batik biasanya. Biasa batik. Wangi gak sih? Apa? Wangi. Wangi gue Lumayan. gak apa jarak deket, tapi mungkin memang jarang yang six pack lah gitu, jarang yang six pack gitu. Emang mereka nggak fitness? Mereka fit, tapi mungkin ya nggak sampai six pack banget gitu. Iya. Kan harus fokus mikirin negara. Iya benar-benar Nggak ada waktu buat fitness olahraga. Nggak ada waktu buat nggak fitness gitu. Tapi kalau baik emang baik, kan kita sering juga kan Sering ngobrol-ngobrol kita sama ketemu. pejabat. Nggak semenyeramkan yang orang bilang, kan orang bilang nulis materi politik tuh pinggir jurang. Enggak kok, baik-baik lah mereka. Iya. Gitu. Enggak, tidak anti kritik Tidak lah anti mereka. kritik gitu. Tidak anti kritik. Berarti kritik kalian didengarkan? Ngedengerin nama nggak anti beda cerita. Itu kan ya udahlah urusan Iya. mereka lah. Yang penting kan Iya. dia udah nyampein Iya. sebagai peserta lomba gitu kan. Iya. Gitu. Makanya tahun depan kalau nggak salah lomba itu lomba menerapkan kritik ya. Iya. Anggota DPR mana yang berhasil? Harusnya itu yang dilombain Iya. sebetulnya sih. Ya, Kritiknya mah nggak usah dilombain. Udah banyak yang bisa ngeritik. Iya. Oh, akhirnya juara 1 mengalahkan Marcel Alhamdulillah. dan Kiki ya? Iya. Iya. Di lomba ya, bukan di kehidupan. Di kehidupan udah overlap Iya lah lah. ibaratnya Jauh Marcel lah. Kiki sama Aji Iya. kan. Gitu. Waktu itu gue nggak nonton full. Salah satu pembahasan yang menurut lo bikin jadi juara 1 tuh yang mana? Menurut lo? Beat closingnya Aji kalau menurut gue ya. Dari video itu kan. Beat closing ya. Iya sih kayaknya beat closingnya sih. Iya. Yang nyinggung apa? 98 lah. 98 lah. Nyinggung 98. Iya, nyinggung Emang 98. kenapa kok kayak gitu tadi? Ini ya takut aja. Kalau yang itu agak ngeri tuh. Tapi kalau beatnya kan udah di YouTube juga Iya, kan. iya. Intinya Iya, tentang iya. kayak gitu. Intinya tentang ya itu apa? Adik aku nyepuin aku ngerokok, malamnya hilang gitu. Gitu-gitu. Jokesnya gitu. Terus? Ya jokesnya gitulah gitu. Udah lama lah, udah lupa aku detailnya kayak gimana. Oke. Udah lupa? Iya, aku udah lupa Kayak sih kita detailnya. ya? Iya. Waduh. Lupa sama materinya si Adi tadi. Iya gitu. Soalnya kalau gue pribadi gitu kayak ngerasa kenapa hal-hal itu tidak bisa kita bahas aja gitu. Padahal kan itu sesuatu yang memang Iya. terjadi di negara ini Iya, kan. betul. Kenapa itu harus dibalut dengan lomba anti kritik? Oh, kenapa nggak bisa diomongin aja di Iya. sehari-hari Iya, gitu? malah dilombain ya. Iya. Aneh banget tuh. Iya sih benar juga. Iya. Harusnya hal yang lumrah kritik Iya. itu, bukan sesuatu yang harus ada lombanya harus dulu. ada ya. lombanya dulu. Iya sih, benar-benar. Tapi sudah tidak ada lagi. Mungkin itu kali. Oh iya. Oh itu. Nemu jawabannya Iya. kan. Kenapa nggak ada lombanya? Karena sekarang semua orang boleh mengkritik. Iya, semua orang boleh ngekritik Boleh sekarang. mengkritik gitu. Tapi recommended dari Australia kritiknya. Tapi nggak harus Nggak gitu. harus ya. Yang penting kritik aja. Suggestion kan. Dan nggak perlu lagi lomba-lomba. Nggak perlu lomba-lomba gitu. Oke. Selama kalian mengkritik, adakah respon-respon? Tadi kan kalau lo bilang sebenarnya DPR baik kok dan Iya. segala macam. Ada respon negatif nggak? Gua kalau dari politik sih kayak nggak ada. Nggak ada So kan? far nggak ada. Iya lah, nggak mungkin ada pejabat-pejabat yang ngintervensi langsung gitu. Iya. Pendukungnya tapi. Iya. Pendukungnya ini sih. Gua instansi gua waktu itu bukan politisi ya. Iya. Sempet lah ada lah gitu. Beda lah itu. Apa itu Iya, beda kan? beda sih. Kalau politisi langsung nggak pernah. Lu politisi langsung sih? Nggak pernah. Nggak ya. Kalau yang lu roasting terus itu tuh. Itu politisi ya. bukan politisi. Bukan. Oh, iya benar, benar, Emang benar. bukan politisi. Nggak bisa dibilang politisi loh itu. Emang bukan sih. Emang Iya, iya. bukan. Bukan Tisi. Bukan pelaku politik praktis. Iya, bukan praktisi politik, Iya, bukan betul, praktisi betul, politik. betul. Emang sering ngomongin politik tapi bukan. Bukan, iya. Benar. Kalau lo waktu itu apa? Gua pokoknya waktu itu ada instansi yang gua bahas tapi gue belum belajar ITE waktu itu, jadi memang salah. Akhirnya gue take down dan gue minta maaf gitu. Iya. Lumayan
lumayan parah waktu itu. Lumayan down gue Itu waktu apa itu. ya, sorry? Itu instansi yang bisa kita katakan apa ya? Pokoknya lu Gak mungkin instansinya BUMN. Iya, iya, Masa iya. BUMN bisa neror? Iya. Gak mungkin kan. Pokoknya gak mungkin Oke, instansinya. gue nggak bisa nyebut mereka siapa, tapi kayaknya lu sering ngasih gocapan lah ke mereka itu. Ya pedagang-pedagang nasi padang maksud gue gitu. Itulah. Oke. Jadi sebenarnya untuk kita jadi stand up comedian atau misal jadi di bidang-bidang lain mengkritik pemerintah ya sah-sah aja dan Sah-sah diterima. Iya, asal dengan cara yang benar. Karena gue ke instansi waktu itu emang cara gue memang salah gitu. Jadi wajar beberapa dari mereka ada yang tersinggung. Apa cara yang benar dan apa cara yang salah? Cara yang benar adalah dengan tidak mengkritik sebenarnya. Kalau untuk instansi itu iya sih. Iya benar-benar. Iya, cara yang salah mungkin ya kan ada ITE kali ya batasnya ya. Di batasnya gitu. ITE sih. Jadi harus kalau kita udah nyerang personalnya bukan jabatannya itu berpotensi kena ITE. dan kata oknum itu harus dipakai untuk ngejelasin bahwa nggak semuanya kayak gini gitu. Terus menayangkan tuh nggak boleh kalau nggak salah bla 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 gitu Iya, gitulah. ikut menyebarkan video gitu misalnya. Gitu-gitu nggak boleh. Oke, jadi maksud Ini kalian benar dan salah dari segi hukum, Segi hukum, aja ya. iya, Dari iya, segi iya, moral iya, mah iya. harusnya kita ngeritik apapun boleh ya. Potensi moral. Iya. yang oke. Lo juga setuju dengan itu asal kita tidak melanggar UU ITE. Iya. Karena UU ITE-nya ada nih. Tapi produknya apakah kalian setuju dengan produk itu? Enggak dong. Produk UU ITE Iya, enggak dong. sebenarnya agak aneh juga ya. Iya. Sebenarnya produk tuh nggak pernah salah. UU ITE juga dibikin untuk transaksi elektronik kan yang ya undang-undang tuh cuman tools gitu. Tapi yang makainya ini nih Iya. sama kayak pisau aja gitu dipakai Iya. buat masak. Ya benar gitu dipakai Iya. buat nusuk orang ya Iya. salah gitu. Karena kan ITE kan banyak kritik terbanyak tentang ITE itu kayak harusnya ini buat penipuan online, ini buat data-data yang bocor gitu. Dan Aku itu percaya juga kalau UU ITE ini direvisi atau dihilangkan bahkan tetap bakal ada ya pelaporan-pelaporan gitu tinggal pakai pasal pencemaran nama baik. Iya. Emang Iya. bisa ntar pakai pasal apa, undang-undang desa kayak apa kayak ntar apa. Iya sih. Iya. Oke, jadi Tinggal ganti pasal aja mereka gitu. Sebenarnya maksudnya mau ada undang-undang ITE apa enggak? Maksudnya adalah Tergantung orangnya. atau emang kita tidak diharapkan untuk mengkritik. Ya kita semoga berharap Iya. bisa mengkritik lah. Benar. Boleh lah pasti Boleh mengkritik. Boleh. Tadi ngomongin soal ini apa namanya penipuan online. Iya. Waktu itu saya pernah Ketipu. saya pernah kena penipuan online. Lalu saya datang ke sebuah institusi. Saya disuruh pulang Kenapa? karena kata dia tidak merugikan. Memang tidak ada uang yang keluar, tapi saya rasa saya perlu melaporkan itu. Tapi kata saya suruh pulang saja. Apa emang tertipunya waktu itu? Data-data saya, jadi kenapa gua ngomong saya? Data-data lu Data-data bocor. iya gitu. Tapi disuruh pulang. Kalian pernah ngalamin kejadian serupa? Mungkin waktu itu institusinya lagi sibuk ngurusin hal lain kali. Iya. Lagi nulis lirik mungkin buat lagu. Baru. Iya, bisa. Bener. Atau mungkin lagi pada apa ya, jalan ke daerah Saguling misalnya, kita nggak tahu Iya, kan bisa apa yang terjadi jadi. pada waktu itu kan. Iya, Gitu. benar-benar. Timing lu mungkin yang salah. Iya, Betul. nggak mungkin salah mereka Nggak mungkin salah mereka. Iya sih, pas gue juga pulang kayak Iya. anjing. Iya. Gue salah. Baik. Iya. Bagus tuh. Iya. Ya emang gitu, harus mikir harus gitu. Iya gitu. Kalian pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Gue sih nggak pernah ya. Sama sih, aku nggak pernah mau sih, lebih tepatnya untuk berurusan. Kenapa? Pun misalnya dompet aku hilang, ya udah ikhlas saja dah gitu. Kenapa? Ya ikhlas aja karena aku nggak pengen bikin mereka capek lah. Iya. Udah terlalu banyak lah di negeri ini yang waktu itu pernah dompet Aji hilang kan. Terus Iya. kayak, Ji dompet lu hilang, gue tanya. Iya. Kenapa Ji? Siapa yang salah? Angin bang, katanya gitu. Oh ya udah. Ya udah kalau mikir gitu nggak apa-apa, gue bilang nggak ada masalah. nggak masalah Nggak kan. ada masalah gitu. Soal mindset aja. Mindset aja. Soal mindset Mindset aja. aja. Soalnya gitu. teman saya ada yang kehilangan motornya. Oke. Terus malah dimarahin. Kenapa naruh di situ? Ya memang. Ya bener salah dia sih. Iya, salah dia lah kenapa Iya. taruh situ. Naruhnya di mana tuh? Heeh. Di dalam rumah. Tapi pagar ada pagarnya, jadi ada pagar. Ya. Pagarnya
pagar bisa dilalui oleh maling. Itu salahnya di situ. Selalu yang salah. Iya. Orang. Di kampung aku nih di Palembang demi Allah. Jangankan motor yang di dalam pagar hilang. Pagarnya hilang. Pagar sumpah. Temen aku nge-storyin lucu banget. Maling pagar ya. Pagi-pagi ngeliat nih pagar gua hilang. Maling pagar. Iya. Diiklasin. Diiklasin. Sama salah dia. Kenapa pagar ditaruh luar? Pagar ngapain ditaruh luar? Iya. Biar nggak dimaling taruh dalam. Iya. Kalau nggak mau dimaling. Iya, semua tuh salah kita. Semua salah ya, dan masalah mindset tadi. Iya benar. Gitu. Berarti kalau Oza nggak pernah ngalamin, tapi pernah datang ke institusi itu? Datang ke paling kayak dulu tawuran ketangkap rame-rame gitu-gitu. Iya, Cuman iya. nggak ada sampai urusan pribadi sih, nggak ada sih. Dan ya jangan sampai juga gitu. Iya. Ya udah. Soal banyak cerita teman saya, jadi saya. Iya. Sebaiknya sih jangan dilanjutkan. Dari motor pagar udah dapat banyak kok insight. Iya, udah banyak. Thank you. Iya. Udah cukup kok. Soalnya ada komik hilang akunnya. Iya. Bener. Oke. Petrus. Pembaca misterius. Pemberita misterius. Pemberita misterius. Semisterius apa sih berita-berita kita memangnya sampai harus? Nah, semisterius apa berita-berita kita ya? Ya beberapa misterius tapi beberapa memang fakta gitu kan sebenarnya. Ada Iya, yang betul. Ada berita yang simpang siur, ada yang memang ya udah kenyataan gitu. Iya. Jadi nggak semua berita memang itu misterius ibaratnya. Kalau di off air emang banyak berita-berita yang simpang siur. Gitu. Kalau di YouTube-nya itu kita berusaha yang Fakta semua kalau aja, bisa ya, gitu. fakta semua. Kayak kemarin yang misalnya permasalahan tadi kan yang Candy Crush yang lu bilang kan, kan memang faktanya ya dia main Candy Crush gitu, nggak ada. Emang fakta. Hah? Oh itu bukan fakta ya kalau itu. Nggak, itu fakta. Emang dia ngomong itu Candy Crush gitu, dia ngomong itu Candy Crush gitu. Iya. Faktanya adalah dia ngomong bahwa Faktanya itu adalah dia ngomong itu Candy Crush gitu, Oke. gitu dan. Tapi itu slot. Ya kita nggak tahu kan. Slot. Apa kita tahu? Enggak, itu slot kan? Itu slot. Menurut ya? abang slot enggak itu? Itu slot. Maksudnya itu sloth ya, lo tau slothnya, kemalasan. Itu salah satu dari Seven Deadly Sins tuh Iya. sloth gitu. Dia main Candy Crush, ya, tapi itu sloth sloth, itu dong. sebuah sloth Iya. gitu. Itu sloth gitu, S-L-O-T-H gitu. Iya. Itu sloth tuh. Tapi Nggak emang boleh boleh main Candy Crush juga. Nah makanya itu sloth Iya. gitu, itu adalah sebuah kemalasan. Iya. Gitu. Makanya. Tetap Gitu. nggak boleh. Tetap nggak boleh Tetap nggak sebenarnya. boleh. Tapi nggak apa-apa kan Candy Crush. Tapi nggak apa-apa Candy Crush gitu. Ya, Pada ya, Zuma. ya. Benar. Iya, Zuma seenggaknya juga- update gitu. Iya. Iya. Stereotipnya kan update. Zuma kan. Ya udahlah seenggaknya update gitu gamenya. Bukan Zuma lagi ya setidaknya. Iya, Ya, bener, seenggaknya. Bener bener kan? sih. Nah itulah berita fakta yang itu kan berita fakta jadi kita bawain di YouTube masih nggak apa-apa. Masih aman. gitu. Apalagi yang baru-baru ini selain tadi? Selain tadi yang baru-baru ini apa ya, berita politik ya berarti ya. Kemarin sih kita nge-review liriknya lagu slang yang baru ya. Iya. Ya Polisi Gimana yang tuh? baik hati. Iya. Polisi yang baik hati gitu. Ya, emang fakta. Ya, fakta fakta. Emang kita kebanyakan fakta sih sehari-hari sih. Iya. Benar kok itu. Iya, dan yang kayak kemarin gue bilang kan, kayak orang tuh kan ngeritik kayak slang sekarang penjilat nih, slang sekarang penjilat gitu. Maksud gue gini loh, slang kan dulu dijulukin Rolling Stones-nya Indonesia kan. Nah Rolling Stones ya logonya aja lidah gitu, jadi apa salahnya gitu maksudnya. Emang Ya udahlah emang ya lidah untuk apa? Emang kayak gitu. Iya gitu Iya. lah. Slang masih keren buat kita. Masih keren, gitu. masih Masih keren. Lirik-liriknya? Lirik-liriknya masih mantap. kalau dianggap jelek, seenggaknya musiknya lebih bagus lah daripada lagu 2019 ganti presiden. Ya selera. Benar-benar. Dari segi lirik, Tapi nih. emang ada yang seleranya 2019 ganti presiden? Ya mungkin baladewa yang die hard banget ya, mungkin ada gitu. Justru yang dahar nggak suka nggak sih? Iya. Ya tapi musiknya lebih bagus tadi kan kata lo. Musiknya kan, bukan liriknya. Bukan liriknya gitu. Musiknya. Jadi yang pembahasan itu yang tadi lirik slang apa ada lagi? Lirik slang yang kita review ya Iya, itu ya reviewnya. tentang liriknya bagus apa enggak dan Iya. itulah. Kalau nggak suka ya udah kan, polisi yang baik
selalu dinanti kan liriknya kan. Ya udah, polisi yang baik selalu dinanti. Udah tinggal itu aja yang diambil gitu. Iya. Lagian kan dia bilang kan polisi yang baik hati, dia nggak langsung polisi baik hati. Iya gitu. Polisi yang baik hati. Selalu dinanti. Benar gitu. Jadi udah ada apa enggak? Ya, nggak ada yang tahu. Slang yang tahu. Iya, gitu. slang yang tahu kan dia bikin liriknya. Hanya Tuhan dan Bim yang tahu mungkin gitu. Kita nggak tahu kan. Gitu. Maksudnya. Oke, udah 2 tahun ya berarti Petrus. Petrus tahun kedua. Iya, ini tahun kedua. Di Agustus ini ada Petrus Live 2. Agustus ini akan ada Petrus Live 2. Apa tuh? Ji, katanya lu yang mengidekan dan mengajak Patra Gumala dan Kemal Palevi. Jadi sebenarnya kolaborasi sama lucunya negeri ini. Iya. Karena tahun lalu kita udah ada Petrus Live nih, yang part 2-nya kita pengen collab nih sama teman kita yang bahas politik juga ya sekarang. Nah, Lucunya negeri ini. kita bikin acara sama Patra Gumala sama Kemal Palevi. Akan bahas apa aja tuh? Terus ada apa aja? Nah, itu ada stand up juga. Ada stand up, ada Petrus pembacaan berita. Nanti lucunya negeri ini bakal bikin ramalan politik buat tahun depan. Bawa peramal beneran ntar mereka. Siapa? Nggak tahu dari mereka. Ya. Dirahasiakan lah. Rara bukan. Bukan. Ya, itu kan bikin Peramal cerah doang. cuaca itu. Benar. Beda itu. Oke, terus tadi stand up. Terakhir talk show dengan politisi. Oh, siapa? Nah, itu masalahnya yang bikin kita itu tuh kita nggak boleh spill ya. Iya, politisi kita tuh nggak siapa. boleh nge-spill politisinya siapa. Politisinya, jadi politisinya ini udah oke. Cuma dia bilang bisa jadi tiba-tiba batal karena 19 Agustus kan tanggalnya. Itu tuh di momen kemerdekaan di mana entar partai ada acara 17-an, negara ada acara 17-an, kementerian ada acara 17-an gitu kan. Menteri. Ya, bisa jadi. Iya. Maksudnya kan kita tahun lalu kita kan Arief Puyono sama Faldo Maldini. Sekarang levelnya pasti yang lebih tinggi lagi di Sama bawah. Rasani. Hah? Bukan. Turun itu mah. Ya, enggak. Iya, enggak. Turun karena memang ruangan kantor mungkin di lantai bawah itu turunnya gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya padahal tuh yang bikin menarik tuh juga politisinya, tapi kita nggak bisa spill, jadi kita promonya juga bingung gitu. Hanya yang udah beli tiket yang akan tahu itu yang susah. Oke, gitu. tiketnya bisa dibeli di mana dan berapa? Di loket.com. loket.com sekarang periode normal itu harga silver kalau nggak salah 2,5, 300 sama 4,5. Iya, gitu. Bisa dibeli di loket.com. Bisa dibeli di loket.com. Saya barusan menyebutkan Di loket.com. salah. Bisa dibeli di loket.com. Loket.com ya. Oke, good luck untuk Petrus Thank Live you. 2-nya. Thank you Tiara. Belum. Oke, kita mau lanjut ke part 2. Iya, part 2 karena Partnya main-main. Justru itu. Justru Karena kita pakai C. makanya kita bisa di situ. Iya. Emang gitu ya? Mereka pakai C semua selama ini. Karena kita sekolah. Sebenarnya dia sedang ngomongin Orde Baru. Iya, Sastra S sebenarnya S-nya Suharto.